Om Swastiastu. Selamat pagi buruan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Resa Gede Agung Anjani Pratnyaswari dari kelas X 47 nomor absen 3. Hari ini saya akan menjelaskan materi vektor hasil skalar 2 vektor. Sebelum kita memasuki materi, pertama saya akan memberikan sebuah peta konsep mengenai materi hasil skalar 2 vektor. Poin yang pertama yang akan saya jelaskan nanti adalah hasil kali skalar 2 vektor dalam bentuk vektor kolom yang akan dibagi menjadi 2, yaitu hasil kali skalar 2 vektor di R2 dan hasil kali skalar 2 vektor di R3. Lalu, yang kedua saya akan menjelaskan apa itu sifat-sifat hasil kali skalar 2 vektor, dan selanjutnya saya akan memberikan 3 buah contoh soal mengenai materi hasil skalar 2 vektor. Mari kita masuk ke dalam materi. Yang pertama yaitu poin A, hasil kali skalar 2 vektor dalam bentuk vektor kolom. Hasil kali skalar vektor A dan B, ditulis A kali B, adalah suatu skalar yang besarnya sama dengan jumlah dari hasil komponen-komponen A dan B yang bersesuaian. Perkalian skalar dapat pula dilakukan dalam bentuk vektor kolom, baik di ruang 2 maupun di ruang 3. Caranya sama, yaitu mengalihkan elemen yang bersesuaian, kemudian hasilnya dijumlahkan. Hasil kali skalar 2 vektor dalam bentuk vektor kolom dapat dibagi menjadi 2, yaitu hasil kali skalar 2 vektor di ruang 2 dan hasil kali skalar 2 vektor di ruang 3. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu hasil kali skalar 2 vektor di ruang 2. Komponen A sama dengan A1 dan A2, dan B, B1 dan B2. Hasil kali skalar vektor A dan B akan menjadi A dikali B sama dengan A1 dan A2 dikali B1 dan B2, akan menjadi A1 kali B1 tambah A2 dikali B2. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil kali skalar 2 vektor di ruang 3. Komponen A sama dengan A1, A2, dan A3, dan B, B1, B2, dan B3. Hasil kali skalar vektor A dan B menjadi A dikali B sama dengan A1, A2, dan A3 dikali B1, B2, dan B3 menjadi A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2 ditambah A3 dikali B3. Sekarang kita lanjut ke poin yang utama, yaitu poin B, sifat-sifat hasil kali skalar 2 vektor. Jika vektor A, B, dan C merupakan vektor serta M suatu bilangan, maka berlaku sifat-sifat berikut. Yang pertama, vektor A dikali vektor B sama dengan vektor B dikali vektor A itu merupakan bersifat komutatif. Yang kedua, vektor A dikali dalam kurung vektor B ditambah vektor C sama dengan vektor A dikali vektor B tambah vektor A dikali vektor C. Itu namanya bersifat distributif terhadap penjumlahan. Yang ketiga, bilangan M dikali dalam kurung vektor A dikali vektor B akan menjadi dalam kurung bilangan M dikali vektor A dikali vektor B sama dengan vektor A dikali dalam kurung bilangan M dikali vektor B. M merupakan bilangan real. Yang keempat, vektor A dikali vektor A sama dengan panjang vektor pangkat 2, sehingga panjang vektor sama dengan vektor dalam kurung vektor A dikali vektor A pangkat setengah. Yang kelima, vektor A dikali vektor A lebih besar daripada 0 jika vektor A tidak sama dengan 0. Dan vektor A dikali vektor A sama dengan 0 jika vektor A sama dengan 0. Setelah pembahasan materi tersebut, sekarang kita akan masuk ke poin C, yaitu contoh soal. Yang pertama, jika vektor A sama dengan 2 dan min 5 dan vektor B 3 dan 2, tentukan hasil perkalian skalar 2 vektor tersebut. Vektor A dikali vektor B dan B dalam kurung vektor A ditambah B dikali vektor B. Yang soal yang kedua, diketahui vektor P sama dengan min 3, min 4, dan 2, dan Q 5, min 2, dan 1. Hasil P dikali Q adalah, soal nomor 3, jika P sama dengan 3, min 2, dan 1, dan Q sama dengan 2, X, dan 4, saling tegak lurus, tentukan nilai X. Terima kasih telah menyaksikan video presentasi saya mengenai materi vektor
hasil kali skala 2 vektor. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaklumi. Dan akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om.